Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Turnando dengan NIM B53219066. Sedikit ingin menjelaskan terkait materi yang telah saya buat pada matkul Fikih Ibadah Muamalah Munakaha yang diajarkan oleh Al-Ustaz Anwari Nuril Huda SOSI MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin langsung menjelaskan tentang materi yang telah saya buat ataupun tugas yang telah saya buat, rangkuman dari semua yang telah saya pilih pada bab 1. Islam adalah agama yang mulia. Langsung saja ya. Islam itu adalah agama yang mulia. Sebelum kita dilahirkan, semua yang telah kita butuhkan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan menjadi salah satu pedoman dan juga petunjuk selama kita hidup di dunia. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan mengamalkan semua apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, misalnya kita akan dijauhkan dari hal-hal yang telah menjatuhkan kita, dan juga kita akan dihindarkan dari api neraka. Sebagaimana apa yang hadis Nabi itu menjelaskan tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana. Intinya tentang bacalah kalian sekalian Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu merupakan penolong bagi kita ketika kita di akhirat kelak di hari kiamat gitu. Di dalam agama Islam kita sudah diajarkan, tinggal bagaimana cara kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tata cara sholat, kita telah diajarkan di dalam Al-Quran dijelaskan kita dianjurkan untuk menunaikan sholat. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri itu tidak dijelaskan tentang bagaimana caranya sholat. Begitulah fungsi hadis Nabi, yaitu untuk menjelaskan tentang apa yang menurutnya tentang ayat-ayat yang tentang global gitu. Jadi hadis Nabi itu menjelaskan tentang Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Dan di dalam Islam itu telah kita jelaskan bagaimana adab-adab supaya doa kita itu diijabah. Dengan menurut hadis Nabi yang telah saya baca di dalam keseharian fikih keseharian Gusmus, itu telah jelaskan adab-adab ketika kita berdoa itu supaya mustajab. Di antaranya kita bersuci ataupun dalam keadaan suci, baik itu dari pakaian dan juga makanan, kita dijaga dari semua yang haram-haram. Dan juga adab-adab supaya doa kita itu diijabah. Adapun waktu-waktu doa kita itu diijabah tuh ketika menurut riwayat nih, ketika di antara iqomah dan di antara nunggunya azan dan iqomah, setelah ba'da asar, dan juga saya baca itu ada waktu ketika hujan turun. Kita sebagai umat Islam pun benar hingga bagaimana adab-adab supaya kita diijabah tadi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan, kita juga sebagai umat Islam diajarkan bagaimana cara kita untuk melihat seseorang sedang melakukan kemungkaran. Hadis Nabi itu telah dijelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka tegurlah ia dengan tangan. Maksud dari tangan ini yaitu dengan kita orang-orang yang memiliki ataupun orang-orang yang mempunyai kekuasaan pada di lingkungan sekitar. Dan kita juga ketika menegur itu bukan dengan cara yang kasar ataupun kita dengan cara yang lemah lembut, supaya orang yang kita tegur itu tidak sakit hati atas apa yang kita tegur gitu. Ataupun kita menegur dengan tidak berkata yang mengejek-ngejek ataupun kayak ngerasa kita tuh lebih baik dari orang yang kita tegur. Sebagaimana yang telah kita
ketahui di hadis Nabi itu, di firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ketika kalian mendapatkan suatu kemungkaran, maka berbicara dengan baik, wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dan berperlakukanlah mereka dengan cara yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Begitu. Dan selanjutnya ketika kita dalam Islam juga mengajarkan tentang ketakwaan, yang mana pada dasarnya takwa itu merujuk pada sebuah sikap yang terdiri dari cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tepatnya lagi ialah adanya dengan kesadaran segala sesuatu atas dirinya, dan bahkan merasa hatinya itu paling senantiasa paling diketahui oleh Allah. Jadi kita ketika takwa itu kita merasa diri kita tuh dilihat oleh Allah, dan merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah, hingga timbulnya rasa kita takut atas ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika kita merasa kita sedang melakukan kesalahan, kita akan dihantui dengan perasaan takut, begitu yang telah saya bilang tadi. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita selalu berbuat baik, maka kita akan senantiasa merasa Allah selalu bersama kita. Ketakwaan itu jika tidak dilandasi dengan sholat, maka semua akan sia-sia. Karena sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Diriwayatkan itu ketika kita pada yaumul mahsyar, suatu amal yang terlebih dahulu akan dihisab itu adalah amal sholat. Ketika seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan dalam sholat di dalam agama Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Hal ini wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Sholat adalah jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Kegiatan sholat juga meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Setelah sholat ada namanya zikir. Ketika kita berzikir itu banyak sekali bacaan-bacaan yang dari berbagai macam majelis itu berbeda-beda, dan kita sebagai salah satu penganut majelis A misalkan, itu tidak boleh mencela ataupun merasa paling benar di antara majelis-majelis lainnya, karena sesungguhnya merasa baik itu tidak baik juga untuk diri kita, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kita juga tidak tahu apa yang telah kita perbuat itu benar, dan kita juga tidak bisa menentukan apa yang telah kita kerjakan itu bakalan bisa mendapatkan pahala, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui, begitu. Dan adapun ketika kita zikir, kita mengelantuikan, mengagungkan dan mentasbihkan nama-nama Allah, yang pada dasarnya itu merupakan suatu kegiatan yang sangat positif dan mengantarkan kita kepada hal-hal yang jika kita melakukan hal tersebut kita akan berada pada naungan Allah SWT. Karena dengan kita mengingat dan kita bertasbih, berzikir pada Allah, itu akan menambahkan rasa ketakutan kita sebagai hambanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari dalam Quran surat Al-Baqarah tentang sabar ya. Ketika orang yang sabar itu dia akan merasa takut terhadap apa yang telah ia lakukan, dan ketika ia mendapatkan musibah dia pun akan berucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.